lisan yang paling nista di akhirat nanti adalah lisan seorang perempuan. Kenapa? Minimalnya nanti saya ngomongin, orang udah sedekah nih, sedekah kan mulia, kemudian jadi konten, dia sedekah-sedekah, kemudian saya monyong-monyong, bari jeung teh sodako, iya kan? Sedekah segitu aja pamer, urang kita sedekah, teu pamer, atunya heuheut. Iya kan? Jadi siapa yang buruk? Yang jelas buruk saya. Enggak sedekah ngomongkeun batur. Terlepas rek ustad, rek kiai, rek ajengan, rek sama Bu. Para mujahidah dapur yang sekarang fungsinya diambil oleh MBG, yang nganggur istri dan ibu. Dan ini teh sebetulnya perampokan amal soleh yang terselubung. Riwetnya apa? Lidahnya bertuah, sakti ketika mendoakan atau melaknat atau menyumpahi anaknya. Ini terkait dengan anak. Jadi jangan melaknat suami. Ku ibu didoakan sing bapak sing jadi batu, gak boleh. Ya, gak boleh. Ya, penyadap, bayi panjang jatuh, cus bujurna heula. Tunggirnya kena, punten. Mungkin kalau yang lain bisa diomen, ya mak ahlinya, tapi kalau udah ini pecah, gak bisa, ternyata gak bakalan lama umurnya. Allahu Akbar, saya bilang. Karena itu Bapak Ibu, hentikanlah, jangan narai kalapa, ya. Oh, bari kerek naon. Punten Mbak, kita tersisih ketika di surga nanti oleh seorang ibu yang mulia ini. Tadi kita kan bicara tentang yang paling nista, yang omongannya tidak terjaga. Siapa yang paling nista? Yang banyak mendoakan, yang melaknat anaknya, yang sering menyumpah, sering sumpah serapah, terutama di TikTok tuh, loba nu emak-emak lalieur udah. Iya, emang ya sampai nginjak kuburan kan kemarin itu. Allahu Akbar, saya baru tahu, baru nonton malam, dikirain teh ada apa gitu. Ya, udah jangan dibahas, nanti dibahas ngaji etama. Yang saya bahas itu persoalannya mengorbankan etika, walaupun misalkan itu kubur-kuburan atau misalkan terlepas lah. Tapi akhlak itu ditinggalkan. Bu, jangan berpikir tentang sendiri, ya kan? Jangan berpikir tentang sendiri, tapi apa? Nanti justru keluarga, ya, keluarga dan juga anak serta keturunan itu akan mengalami karmanya, gitu ya. Cek 1 2 3 sami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus Majelis Taklim yang dirahmati Allah,
bapak-bapak yang juga mudah-mudahan disehatkan dan diafiatkan Allah. Bapak, Bu, ya, nu amina ibu, keheula atuh, ya. Dan para ibunda, para mujahidah logistik, para mujahidah dapur yang sekarang fungsinya diambil oleh MBG, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi insya Allah akan tetap pialanya diraih oleh ibu-ibu. Ketika dapur MBG banyak cowok sekarang mah, ya jadi banyak yang nganggur istri dan ibu. Dan ini teh sebetulnya perampokan amal soleh yang terselubung. Karena jatah surga menjadi dikurangi. Tetapi jangan khawatir, karena ternyata dengan adanya bulan saum, bulan Ramadan, maka ibu kembali harum namanya sebagai bidadari surga, insyaallah. Meni pede ya, amin ya rabbal alamin. Menghadap Allah dengan senyuman. Mari Bapak Ibu kita tersenyum, coba. Teu bisa kabeh ya, aya nu baru suheun ketinggalinnya. Senyum cuma gerak kecil bibir di wajah, tetapi efeknya begitu dahsyat. Ada 3 kondisi di mana senyum ini menjadi penting dan menjadi puncak dari nasib seseorang. Kapan itu? Yaitu 3 kondisi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kondisi yang pertama? Yaitu kematian. Kalau senyum ketika mati berarti husnul khotimah. Yang kedua, ketika kebangkitan. Ketika semuanya sudah dikubur, rapat di dalam tanah, maka sebelum penghisaban manusia-manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada orang-orang yang bangun, bangkit dengan tersenyum. Kemudian yang terakhir, senyum ketika penghisaban. Siapakah mereka yang senyum optimis karena tahu akan masuk surga? Siapakah mereka? Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, senyum ketika kematian. Itulah senyum yang husnul khotimah. Ibu bisa banyak melihat, Bapak bisa banyak melihat betapa para mujahid-mujahid, terutama yang ada di Palestina dan di medan perang yang lainnya, sekalipun dia dibom, dirudal, ditembak, yang harusnya nangis, menjerit, teriak-teriak, ternyata mereka justru tersenyum di akhirnya. Dan itulah senyum paling mahal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena pertanda syahid. Ibu bapak tahu gak kalau orang itu syahid? Tahu gak? Sok dijawab ngarah terek, tahu sih. Sok badai enggak badai iya. Ya. Orang yang syahid itu Pak, sebelum kematiannya sudah dikabarkan dengan surganya. Dengan siapa dia akan tinggal, di mana dia akan tinggal, dan kenikmatan apa yang akan diterima. Itulah kenapa kalau orang tahu syahid, ya ketika datang tender perang dari Rasulullah SAW, para sahabat itu buru-buru udah. Bahkan punten ya, tapi ini rahasia ya, jangan sampai keluar dari majelis taklim kita ya. Karena setiap kajian juga saya ngomong gitu.
Seorang ibu tega-teganya melelang 3 orang anaknya agar berperang jihad bersama Rasulullah SAW. Ya kan? Bahkan 3 laki-lakinya, kan kebanggaan kan? Mau susah melahirkan, ngadon mau mati misalkan, mau meninggal buat apa? Ya kan, dia itu justru pengennya jadi pejabat, pengen hartanya banyak, jadi pengusaha, biar bisa ngurus ibunya. Ibunya enggak begitu, berangkat semuanya. Yang terakhir yang bungsu ditolak. Ya, yang bungsu ditolak sama Rasul karena di bawah umur, maksudnya belum 17 tahun lah. Ya kan, masih remaja. Ya kan? Akhirnya dia balik lagi ke ibunya, "Wah, Bu, Rasul itu melarang saya kecuali kalau ada izin dari ibunya." Masya Allah, izin kepada ibunya. Kata ibu, "Ih, pancak ibu ge udah diizinkan jika ditu. Sok jarihad, sing maraot di ditu." Iya, sing maraot. Kenapa? Ibu ini tahu nilai syahid itu besar. Kalau ada seorang syuhada, syahid dia, husnul khotimah. Ya kan? Dan ini bukan hanya dalam konteks perang. Dalam konteks hidup biasa, hidup damai gini, sebetulnya syahid dan mati husnul khotimah itu tersebar di mana-mana. Bisa dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah niatnya ikhlas, kedua dia dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti kalau tempat juga sih bisa jadi seperti mati di dalam masjid, tapi tidak serta-merta kan mati di dalam masjid karena kasetrum, karena rek maling atau gitu ya. Ah, itu malin syahid itu mah. Ya kan? Suhed itu mah. Jadi kalau yang syahid itu sekalipun punten tidak di masjid, sekalipun dia mungkin di jalan biasa, di jalanan ramai, sekalipun dia lagi ada di pasar, walaupun dia ada di Baitul Mall, bukan Baitul Mall, tapi di Baitul Mall dikir gitu kan, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pas yang di diskon, Allahu Akbar, diskon. Jadi dalam setiap perjalanannya itu dia penuh dengan zikir. Terus karena khusus dikir teka tingali lip akhirnya tigurawes kahanap maut itu udah syahid lah. Cari tanah gitulah ngarah gancang. Ya ngarah tereh. Ya, itu tidak dibatasi. Atau misalkan ketika ini yang paling mulia, seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian wafat. Masya Allah, ini saya bilang dulu pertanyaannya ketika dalam masalah fikih, ini kok bisa ya wanita yang melahirkan anak kemudian meninggal, ya, kemudian meninggal, terus anaknya mah hidup. Nah kan biasanya si ibunya itu berarti jadi kunti kan harusnya kan kalau dalam kisah Susana mah gitu. Tapi ini bukan kisah Susana, ini gak dihargain banget. Ya kasihan di piwarang hidup lagi bikin balas dendam riweuh. Ya kan? Kanu anu dipayahana maut jana dikunti deui atuh garlut kunti jeung kunti. Kan malah ya tungtungna udah. Ya kan? Jadi ini meninggal, dia dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya Allah. Dan ketika ditanya ahli fikih dan ini ini kan jawaban, bukankah perang itu membela yang hidup? Demikian juga seorang bayi ketika melahirkan dia membela yang hidup. Bukan persoalan jumlah. Ya kan? Sekalipun perang mungkin massal banyak, ini kan cuma seorang kan tetap mati hidup mah seorang gitu. Dan inilah fungsi yang luar biasa dari ibu ya. Jadi ibu teh diberikan garansinya 2 ya ketika punya anak itu. Yang pertama mengandung anak lidahnya sakti. Karena ibu dipinjemin rahimnya, bukan dipinjemin dan Allah gitu. Cuman ibu rela dititipin rahim Allahnya itu dengan anak 9 bulan, maka rewardnya apa? Lidahnya bertuah, sakti ketika mendoakan atau melaknat atau menyumpahi anaknya. Ini terkait dengan anak. Ya, kalau ke suami mah
Anger we malaweng ya kalau ke suami. Jadi equal. Jadi jangan melaknat suami. Ku ibu didoakeun sing bapak sing jadi batu, gak boleh. Ya, gak boleh ya. Bakal jadi cadas bapakna gitu mana. Suaminya jadi jangan. Ya, demikian juga kalau suami ke istri. Nah, kalau Masya Allah ya, tapi tetap ya kalau lidah saktinya dalam doa bukan hanya ke anak tapi juga ke suami. Karena itu rajin-rajinlah mendoakan Bu, karena doa itu adalah harapan. Apalagi ketika ketika suami ada banyak masalah, kemudian pergi keluar, dia perlu disupport terutama dengan doa. Ya, setelah disun tangannya, kemudian dipeluk tubuhnya, ditenangkan, kemudian cipika-cipiki, ya, kemudian dibenerkeun dasina, ya. Ustaz da cenah rek macul, dasian bae dasian we. Yang ngarasa gak dina film gitu ya. Dasian, dioprek we dasina, dioprek gitu ya. Kemudian beres begitu diantarkan sampai keluar, punten Bu. Tinggalkan piring-piring yang tidak berguna itu. Yang riweuh jeung gegeroh we terus. Iya, ketika mengantarkan tuh khawatir ini sang prajurit yang mencari nafkah, itu adalah detik-detik terakhir ibu bertemu dengannya. Dan ibu akan bilang, alhamdulillah ya Allah. Gak boleh ya. Jadi diantarkan, dia mau cari nafkah, luar biasa. Ya, kemudian ibu setelah itu sholat, duha misalkan, ya mendoakan. Sambil menjaga lilin agar jangan padam. Ngepet jadi itu. Nah, ke suami tapi tetap aja kalau seorang ibu itu tidak boleh ngomong sembarangan. Lisan yang paling mulia, ya, lisan yang paling nista di akhirat nanti adalah lisan seorang perempuan. Karena yang paling banyak masuk ke dalam api neraka itu adalah perempuan. Aktsaru ahlin nar. Ya, uritu ahlan nar. Saya diperlihatkan kata Rasulullah penghuni neraka. Dan aku lihat ternyata penduduknya kebanyakan para wanita. Alhamdulillah Pak, kita ditakdirkan jadi lelaki ya, bukan wanita. Tetapi bukan wanita di Masjid Al-Irsyad yang mulia ini ya. Insyaallah wanita-wanita yang jauh lah. Ya, bukan ahli ngaji, ya, bukan ahli taat insyaallah. Dan lisan yang paling mulia juga itu nanti itu ada petugasnya. Oh iya, ada. Oke, siap. Nanti saya coba telepon. Ya, siap. Sebentar, ulah hoyong apal cicing. Ya, cepet. Aku lagi acara ini. Poho deui, sampai mana tadi? Si ibu meni atoh abi poho teh. Ya, apa? Ini lisan yang paling nista tadi perempuan. Lisan yang paling mulia juga kaum perempuan. Yang lisannya dipakai banyak berdoa. Banyak perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Ya, mereka itu banyak diam. Karena diam itu emas. Sebab mereka diam karena sering diberi emas. Ya kan? Jadi diam. Ya, diam, banyak diam
tapi Masya Allah, ya dia banyak berzikir, banyak sekali sahabiah yang sangat luar biasa yang kita nanti akan diberikan contoh. Kenapa tadi saya ngomong MBG bahwa dari dapur ternyata bisa ngatur surganya ibu, bahwa dapur itu surganya ibu. Ya, kenapa ibu rela dicuri sama MBG tadi itu? Ya kan? Itu dapurnya ibu, surganya ibu. Kemudian yang kedua nanti terkait makanan, yang ketiga terkait tamu, dan yang keempat adalah terkait dengan senyuman. Ketika lahir kita itu menangis ya dengan tangisan, tetapi nanti ketika akhir mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambut dengan senyuman. Dan orang tersenyum itu lupa sakitnya. Satu, dia lupa akan sakit sakaratul maut yang diceritakan seperti 500 kali sabetan pedang itu, ya kan? 500 kali sabetan pedang karena melihat surga di depan matanya, sehingga dia lupa dengan rasa sakitnya. Kemudian yang kedua, orang yang ya syahid itu, Masya Allah, dia diberikan 60 voucher untuk masuk surga bersamanya. Inilah kenapa tadi si ibu tadi, kenapa dia rela kemudian mengorbankan 3 anaknya agar gugur di medan tempur. Karena dia tahu, dia mungkin gak perlu kehebatan main pedang, dia gak perlu banyak, yang penting dia sudah menciptakan anak yang soleh, siap berjuang fisabilillah, maka dia akan kebawa. Coba dibayangkan bapak-bapak, punten mbak, kita tersisih ketika di surga nanti oleh seorang ibu yang mulia ini. Tadi kita kan bicara tentang yang paling nista, yang omongannya tidak terjaga. Siapa yang paling nista? Yang banyak mendoakan, yang melaknat anaknya, yang sering menyumpah, sering sumpah serapah, terutama di TikTok tuh. Loba nu emak-emak lalieur udah. Iya, emang ya sampai nginjak kuburan kan kemarin itu. Allahu Akbar, saya baru nonton malam, dikirain teh ada apa gitu. Ya, udah jangan dibahas, nanti dibahas ngaji eta mah. Yang saya bahas itu persoalannya mengorbankan etika, walaupun misalkan itu kubur-kuburan atau misalkan terlepas lah. Tapi akhlak itu ditinggalkan. Bu, jangan berpikir tentang sendiri, ya kan? Jangan berpikir tentang sendiri, tapi apa? Nanti justru keluarga, ya, keluarga dan juga anak serta keturunan itu akan mengalami karmanya, gitu ya. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi muslim. Ya udah. Sini lagi. Tadi sama mana? Ya. Nah itu. Terus juga mendoakan baik kepada suaminya. Itu benar-benar lisan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, menjaga mulutnya, menjaga lisannya dari menuduh sesama wanitanya. Ini juga hati-hati. Gak boleh kalau gak ada berkepentingan jangan milu ngomong-ngomong dah. Udah kalau gak tahu masalahnya. Kalau gak tahu masalahnya diam aja. Pokoknya aura kasih Lisa Mariana. Terima kasih dan hapunten kasadayana. Udah gitu aja. Itu mah pantun. Kalau gak udah jangan ngomong monyong-monyong segala macam. Banyak sekarang. Udah jangan dibahas. Tahu saya sekedar taunya aja. Karena gini, saya sering nugasin istri ngepoin gosip-gosip itu buat masukan ke saya. Yang rame itu apa? Karena saya hoream ngelihat gitu itu. Karena biasanya kalau ngelihat gitu biasanya saya merasa menjadi lebih baik. Padahal bisa jadi saya lebih buruk ketimbang yang saya omongin dan yang saya lihat. Kenapa? Minimalnya nanti saya ngomongin. Orang udah sedekah nih, sedekah kan mulia. Kemudian jadi konten, dia sedekah-sedekah. Kemudian saya monyong-monyong, bari jeung teh sodaqoh. Iya kan?
sedekah segitu aja pamer, orang kita sedekah teu pamer, artinya heuh. Iya kan? Jadi siapa yang buruk? Yang jelas buruk saya. Enggak sedekah ngomongkeun batur. Terlepas rek ustad, rek kiai, rek ajengan, rek sama Bu. Sama. Sebagai manusia. Mungkin di sini ya karena dikasih meja, dikasih kursi karena harus dikasih ceramah aja. Bukan berarti masalah kedudukan. Dikasih minum. Bolunya nanti belum, tapi bolunya nanti ya ini mengingatkan. Nah itu. Jadi Masya Allah ibu dan sekalian, Allah itu maha adil, ya Allah itu maha adil dengan menitipkan itu. Dan nanti kira-kira ketika di surga kalau kalau gak saya berbicara tadi anak, seorang anak dapat 60 voucher, siapa yang pertama dipanggil di akhirat untuk masuk surga bersamanya? Ibunya, yakin ibunya. Ya kan, dia pasti ingat ibunya, oh ya Allah dulu gak bisa membahagiakan, ternyata diberikan kebahagiaan yang paripurna di surga. Bu, setelah ibu siapa? Cok, ku ibu beda, ibu masuk nyahoan. Ya, sanes nyahoan, duka sok nyaho. Sok, siapa yang kedua? Istrinya mungkin ya. Istrinya, kemudian yang ketiga mantannya gitu ya, ngarah bareng itu KB atau anaknya dan juga yang lainnya, ya kan? Jadi Masya Allah, ini coba 60 orang, Allahu Akbar. Inilah tingginya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ya, Yaumul Ba'ats, senyum ketika bangkit. Dibangkitkan semuanya. Dan ketika dikuburkan, mau di laut, mau hancur di udara, mau di tanah, ini satu penelitian ilmiah bahwa yang akan dikekalkan itu adalah tulang ekor. Ya kan? Yang akan dikekalkan itu adalah tulang ekor. Punten ya, kalau ada tulang ekornya keganggu, ya kena pas. Punten ya Bu ya, kalau dalam bahasa Jermannya tungir. Cicing ulah dibayangkan, tos we kupingkeun we. Ulah dibayangkan. Ini harus saya jelaskan tungir, soalnya keluarga kami pernah, karena saya kan orang selatan, ya karena keluarga saya banyak di New Zealand dan sekitarnya, ya tapi sebelah sininya Pangandaran, Cikalong, Batu Nunggal, ya gitu. Kan itu berbatasan dengan Australia dan New Zealand. Itu ketika labuh tina kalapa Bu, punten kan banyak mujahidnya, mereka mujahid penyadap, tapi bukan penyadap informasi, penyadap kalapa, ya kan, tukang sadap, ya bukan sadap digital, ya tapi sadap karari ini ya, penyadap banyak jatuh, cus bujurna heula, tunggirnya kena, punten. Mungkin kalau yang lain bisa diomen ya ma ahlinya, tapi kalau udah ini pecah gak bisa, ternyata gak bakalan lama umurnya. Allahu Akbar saya bilang. Karena itu Bapak Ibu hentikanlah, jangan narai kalapa ya. Oh bari gerek naon, kecuali jang tukang sadap ya kan, bari lagi gerek naon. Enggak, maksud saya itu kalau tulang ekor itu luar biasa, dan itu ternyata akan jadi bukti sehingga si dari tunggir tadi itu akan membedakan mana Yusuf Burhanuddin, mana Yusuf Rahmat Hidayat misalkan, sekalipun sama Yusufnya ya kan, tapi akan beda nanti tumbuhnya, dibangkitkan semuanya. Ada orang yang pertama dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ketika dibangkitkan telanjang, tidak memakai sahlai pun, dan dalam keadaan tidak bersunat, seperti aslinya, dibangkitkan dalam keadaan seperti aslinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang kemudian dijemput oleh rombongan malaikat dan segera diberikan baju kebesaran, ditutupi
badannya yang telanjang agar tidak terlihat oleh umat manusia. Semuanya terperangah. Kok dia dijemput seolah-olah diberikan karpet merah. Siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Ibu? Ibu. Ya. Ada yang tahu? Ayo. Nih Bu, nanti Bu MC nanti dicatat ya, kalau ada yang benar kasih door prize-nya untuk orang ini. Ayo Bu, biru. Enggak, yang belakang. Ya. Mati syahid. Bukan. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Anak yang memiliki penghafal Al-Quran. Jadi incuna berarti ya. Oh, orang yang mempunyai hafalan Al-Quran dikasih mutiara di surga. Bukan itu. Siapakah orang itu? Sok coba nggak jawab. Door prize 1 nih. Dapat orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Masya Allah, benar Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu dicatat nih yang kerudung hitam. Ya, berkacamata, ngendukang ngawacuk naon. Ya. Ya udah, Nabi Ibrahim alaihissalam, betul. Tuh ya, Nabi Ibrahim. Kenapa dilindungi aibnya? Karena dilindungi dari apa? Beliau yang ngajarin tauhid, yang justru melindungi manusia dari ketelanjangan. Ketelanjangan itu kemusyrikan, menyekutukan Allah, itu telanjang. Justru diberikan baju, dijemput luar biasa. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya, ketika kebangkitan semuanya akan dikumpulkan, dan ternyata ada orang-orang yang punya sinyal bahwa dia itu akan selamat dan tersenyum, langsung disambut dengan complimentary drink. Jadi minuman yang kalau ke hotel gitu ya, ke hotel bintang ini kan ada penyambutan ada penyambutan apa minuman ya, misalkan Ibu umroh gitu ya, umroh dan ini tuh kalau di hotel ini ada di lobi itu disambutlah minuman gitu ya. Nah ini disambut juga oleh minuman, dan siapa yang menyambutnya adalah pemiliknya, ya, dan pemiliknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di sebuah telaga, ya, telaga itu namanya Telaga Al-Kautsar. Ya, barakallahu fiik. Jadi, Masya Allah, Ibu sekalian, dikumpulkan di sana, semuanya diberikan satu sloki untuk menikmati minuman yang begitu manis, begitu jernih. Dan untuk siapa? Untuk siapa? Itu adalah untuk mereka yang dikatakan oleh Nabi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah itu siapa? Ahlus Sunnah mereka yang mengikuti teladan Rasulullah SAW, yang hidup matinya tidak lupa untuk mengikuti apa yang telah diucapkan, diperintahkan, diperbuat, dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apapun, bahkan bukan hanya sholatnya, tidurnya juga diikutin, bahkan juga makannya juga diikutin. Ya kan? Dan ini mengingatkan kita kepada bulan Ramadan. Ya, makannya Rasulullah itu nanti tergambar Rasul itu gimana ya, cara dan pola makannya. Ya kan? Nah, ini kan kita sekitar 42 hari lagi ya, kita lebaran poho puasa nama. Jadi nu geus sarariweuh teh aya jang nyiapkeun jang lebaran. Kumahnya lamun teu boga kayak lebaran Gusti puasana ge acan. Ya, pas asup pokona mah ka Indomaret, ka Gria, ka Borma ningali teh kaleng we diharareup itu ya.
Oh, aduh berarti tere lebaran gitu ya ini teh. Ini persediaan udah ti ayeuna kene. Ya kan puasana acan. Kuehna geus araraya. Ternyata kue itu ikut bergembira. Ya luar biasa. Walaupun di kampung sering terjadi penipuan, kalengkongguan eusina ragina. Ya itu tidak boleh ya, jangan dilakukan. Ya sebaiknya nanti kellernya jangan keller hoak gitu ya. Jadi kellernya anu transparan lah ya sesuai dengan isinya. Ya lamun wajitnya wajit, lamun raginangnya raginang gitu ya. Enak jadi nggak bahas raginang itu. Pola makan tadi. Pola makan. Nah, ini yang sering saya sebutkan misalkan ya bahwa ini bukan hanya sekedar makan, ini adalah pekerjaan mulut tapi menjadikan lidah benar-benar sakti dalam berdoa. Ini mah bukan hanya untuk ibu saja tapi untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau mulutnya dilalu lintasi oleh makanan yang halal, maka lidahnya bertuah sakti didengar oleh Allah ketika berdoa. Sebaliknya kalau mulutnya banyak disumpalin dengan makanan yang haram, maka lidahnya tidak akan pernah didengar doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa kita harus susah-susah cari yang halal? Karena biar doa kita dikabul. Sekalipun punten, mungkin kehidupan kita kata orang lain secara kasat mata nampak kurang. Penghasilan kita sehari cuma 5 juta, tapi amin gitu. Ulah katingali teuing miskina. Kan kayak saya mau cerita tentang yang 5 triliun, yang ngerasa jauh teuing. Ya kan 5 juta sehari, tapi Masya Allah dia bukan hanya dicukupkan duitnya, dicukupkan ketaatannya, dia juga usahanya tidak melupakan sholatnya. Usaha gak melupakan sholatnya. Ari usaha teh buat apa? Buat nyari rizki. Rizki siapa yang dicari? Rizki Allah. Tetapi ketika datang panggilan sholat, tedaik sholat, lalu rizki siapakah yang Anda cari? Paham gak Pak, Bu? Ya kan? Rizki siapa? Kalau rizki Allah kenapa harus bela-belaan ninggalkan sholat? Karenanya ada yang tadi diberikan 5 triliun tapi kehormatan jatuh, keluarga rungkad, rumah tangga berantakan. Mau seperti itu? Nauzubillahi min dzalik. Jadi maunya gimana? Banyak uang, keluarga bahagia, tanu sarakah, orang dia mah orang mengen katingali. Nah kan, tetap dengan ujian dan cobaannya masing-masing. Nah itu, nah nanti yang akan, Masya Allah ya jangan lupa ya soal makan, Bu, tadi saya bilang mujahidah dapur, itu kata pemantik biar saya ingat apa yang harus ibu lakukan ketika Ramadan. Itu ladang surga ibu belas, walaupun ibu punten tidak memikirkan masjid. Jangan dulu untuk orang lain udah. Hantam riweuh mau mukena mau naon kaditu kadieu. Ka masjid kaditu kadieu ari salaki teu di suguhan pas beres sabulan salakina ka UGD we maot. Itu pembunuhan secara tidak sengaja. Makanya kurangi jadwal-jadwal bukber. Ya kan, can alumni TK, alumni SD, terus alumni SMP, SMA, kuliahan, jadinya teh alumni umroh, alumni haji. Gusti Nogung BHKB udah jadwal. Ya kan? Ini teh engke balik ka imah bukbek lain bukber deui. Jadi tolong ini teh bagi saya dan saya juga merasa punten, bukan tadi meremehkan ibu ke masjid, tidak. Saya juga tetap kadang-kadang ngerasa hampa ketika saya juga berjuang untuk ngaji, ngajar. Kalau tanpa ada waktu untuk keluarga, nol saya juga. Nonsen ngabelaan batur bisa naon ke melaan orang di akhirat. Iya kan? Iya, keluarga. Ya kan? Keluarga. Makanya itulah sebetulnya saya pakai asisten ya, pakai manajemen itu bukan berarti mau nentuin masalah tarif, biaya, bukan. Jadi
biar ngatur libur saya, karena saya kadang gitu. Jadi karena yang jadi sekretaris adalah yang serumah saya, yang teman sekasur, ya istri. Jadi karena saya dilarang mencari asisten yang cantik selain istri saya, ya karena tahu kelemahannya. Ya itu, jadi udah diatur, ya udah sok mangga. Ya, artinya ketika ini ada waktu buat jamaah, ada waktu juga buat keluarga gitu ya. Jadi harus seimbang. Kalau saya kan nggak tahu, jadi kan ada orang yang tahu kelemahan kan istri. Ya kan, misalkan nggak bisa nolak ke jamaah ketika, janganlah, kadang-kadang kan mesti tegas juga. Ya kan, mesti tegas antara waktu dan keluarga. Ini Allah tuh seolah-olah memanggil semua untuk berkumpul di rumah. Ya kan, Masya Allah. Dan ini terbukti, kadang-kadang kan ketika ada buka bersama, Bapak juga guguruduk gitu. Bukan berarti guguruduk kan, datang misalkan bareng-bareng dengan keluarga, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena lalapar candahar. Lain berarti di kantor gak ada dahareun, mungkin dahareunnya lebih enak, lebih ada, tapi persoalan makanan itu apanya Bu? Kebersamaan. Siapa yang mendampingi kita? Pret gitu ya. Betul, siapa yang mendampingi kita apa-apa gitu ya. Dan saya punten, saya gagal sebagai kepala rumah tangga. Kalau misalkan anak-anak kan kemarin pada libur, ada di rumah, pas di rumah teh beda dahar jadwal, teh beda, ya kan, satu-satu, dan setiap anak dahar teh sambil ningali handphone. Ini udah kecanduan ini, jadi punten si otak teh terpecah, ya. Beda kalau kita makan itu khusyuk, ya. Saya itu kalau makan itu khusyuk, tinggalkan semuanya. Jadi lamun jeung asin teh katingali deh jeung asin gitu ya. Antara sedih dan bahagiana teh enak gitu kan, tapi pas nyali asin ningali jengkol, alhamdulillah ya Allah. Itu kerasa. Jangan sampai ngadahar daging tapi rasa jengkol. Karena apa? Tertipu. Ya kan? Tertipu ininya otaknya, karena bari malaweng, bari ningali saha gitu. Ya kan? Ya itu jangan gitu. Jadi udah deh, tinggalkan itu, makan yang benar. Yuk makan. Ya, bahkan mungkin boleh sambil bicara, tapi tentu saja ulah bari monyong-monyong gitu ya. Karena itu jangan tema-tema nu berat, ya, keremah dahar. Lada. Ngomongkeun batur kan kabayang atuh. Wah berujung monyong, berujung bolotot, berujung, ya Allah udah, ya karungan anu kitu mah. Nah, jadi itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah? Anu guyub, hirupnya bareng-bareng jeung nu lain. Siapa yang jamaah itu yang menjaga kehormatan muslim yang lain. Mungkin dalam ada kaifiat puru yang berbeda satu sama lain. KHD selama dibangun oleh dalil yang sama, jangan, ataupun dalil yang berbeda tapi sama-sama berdasarkan prinsip dalil, saling menghargai aja. Jangan misalkan mudah membid'ahkan, jangan mudah juga mensunahkan. Ya, jangan mudah juga, seperti punten ya, yang mudah mensunahkan itu seperti malam Jumatan sunnah. Ya, malam Jumatan sunnah. Sunnah naon ya? Ari maca Quran mah memang sunnah, ya. Ya, tapi sunnah kikituan gitu ya. Enggak, bukan gitu. Enggak, eta mah kikituan mah erek malam. Ini kikituan erek naon lah. Pokoknya mah erek malam Jumat, erek malam Kamis, erek malam Senin, ibadah kabeh udah. Gas aja. Ya kan? Artinya itu salah satunya. Tidak boleh mengatasnamakan sabda mengatasnamakan Nabi SAW, sekalipun itu pada kebaikan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, jadi barang siapa yang barang siapa yang mengkadzaba alayya muta'ambidan, barang siapa berdusta atasku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia tempatnya di api neraka. Jadi gak bakalan diajak kumpulan.
ya kan? Nah itu, nah makanya siapa yang kemudian tidak akan diajak kumpulan, yaitu tadi ahlul bid'ah wal mufaraqah. Jadi ahli bid'ah itu yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ya, yang sunnah sudah jelas ditinggalkan, tetapi yang tidak diperintahkan merasa itu adalah bagian dari apa yang diperintahkan. Disinilah perlu ilmu, ya. Dan ini juga kita harus hati-hati, ya kan? Kita juga kalau memang pengen dong semuanya disebut ahlu sunnah, mau disebut ahlu sunnah, amin, mau banget. Ya, kalau kita merasa tersinggung disebut ahli bid'ah, ya jangan kemudian kita mudah kemudian melontarkan. Ya kan? Ini harus hati-hati. Disinilah perlu ilmu. Dan siapa yang akan membedakan antara sunnah dan bid'ah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin taklim, yang sering tolabul ilmi. Yuk belajar sunnahnya, nanti akan tahu mana yang bid'ahnya. Jadi bid'ah ini biasa aja, nggak sehoror, tapi memang nasibnya horornya di sana. Ketika bangkit, gak diajakan ku Rasul. Jadi tidak satu vibes. Tidak satu komunitas dengan Rasul. Nah ini yang gak enaknya. Dan ini kelebihan orang yang ngaji. Karena dengan ilmu dia bisa membedakan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintahkan, mana yang enggak. Karenanya kata kunci sunnah itu dua. Surah Al-Fajr. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Wasyaf'u, sab'u itu genap, wal watar itu witir. Sab'u itu syafaat, watar itu yang witir itu sholat witir. Artinya puncak sholat seseorang itu adalah yang melaksanakan sunnah Rasul. Mulai dari qobliyah, badiyah, berakhirnya di mana? Sholat malam dan sholat duha. Wadduha wal laili idza saja, indah banget Allah itu. Emang ini puisi? Bukan. Ini isyarat dzikir, ini isyarat kemuliaan. Wadduha, demi waktu duha yang mereka berdoa menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Walaili idza saja, ketika malam gelap gulita, orang lain terlelap tidur, tetapi dia juga tidur. Dia bangun malam. Ya, jadi bangun malam itu dahsyat banget. Jadi jam 2, bangun weh malam-malam, sare weh deui. Sholat malam, iro, bukan bangun malam. Jadi sholat malam, ya sholat malam-malam, ya gitu ya. Yang kemudian nanti di Ramadan itu sholat taraweh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya disehatkan, diafiatkan oleh Allah. Doakan juga saya, ya, karena kita tidak tahu lidah siapa yang paling bertuah di antara kita untuk saling mendoakan satu sama lain. 3, terakhir, penghisaban. Di saat penghisaban ada orang yang senyum-senyum. Dia seolah optimis bahwa dia akan mendapatkan surga. Siapakah dia? Siapakah dia? Bu, asa jadi jarempling gitu, Bu. Jadi asa karareung. Bisi sudah berpindah ke alam yang lain ini. Ahlus sholah. Ahli sholat. Surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ketika perpisahan sejati terjadi antara suami istri pada hari kiamat, ya, suami dengan istrinya, anak dengan ibunya, kerabat dengan saudaranya, semuanya saling jongklokin satu sama lain, gak mau kenal karena khawatir dia bakal ngebebanin. Contoh misalkan kita
sudah mau masuk PPIP tapi aya dulu orang keula milu bisi urang teu asup. Keder orang teu asup ka jero jadi teu bisa nonton gitu ya. Misalkan misalkan bade lebat ka BGBLA gitu ya. Ek nonton bola atau ek nonton naon gitu. Sieun ulah si itu masuk riweuh di jelemana. Ya kan? Enggak mau dia. Ya. Dan Masya Allah inilah perpisahan abadi Bu. Ketika ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Itu tidak akan pernah bernostalgia lagi untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya tidak akan pernah lagi. Dan ketika ditutup keduanya dan itu karena setiap orang itu sibuk ngurus dirinya sendiri dengan amal yang bisa memperkaya dirinya. Apa amal yang bisa memperkaya diri itu? Sholat. Ngurus hitung-hitungan sholatnya. Ketika dihitung wajibnya, waduh kata malaikat, ya Allah orang ini wajibnya payah. Ya udah, sebentar. Saking Allah Maha Rahman Maha Rahimnya Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil malaikat-malaikat, coba lihat. Kalau memang bolong-bolong wajibnya, lihat sunat-sunatnya. Sholat sunatnya gimana? Jadi ini penting Bu, mau rek malas-malasan rek gimana juga ajarkan, dan bukan hanya sekedar ibu, ajarkan ke anak-anak. Bahwa qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ingat. Sebab yang saya rasakan, saya susah sholat tahajud, sholat duha, kalau qobliyah ba'diyah tidak dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Ya, nah itu sunnah-sunnah dikerjakan. Gak usah mikir ibadah yang lain. Umroh bagus. Ya kan, tapi misalkan hayang natewa ke masjid anu jauh. Ya kan, dan ini yang banyak kamuflase menurut saya. Ari ke Masjidil Haram hadir wae, ari ke Masjid Al-Irsyad eueuh wae. Padahal di sekitar sana kan ironi. Sama-sama masjid, sama-sama mulia. Betul itu Masjidil Haram, tapi tugas seorang muslim itu terikat di masjid manapun. Itu mah hanya napaktilah saja bahwa itu adalah tempat orang-orang soleh dulu. Bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu, wahai orang Islam itu di sana, gitu. Tapi jangan sampai, makanya ketika saya ngasih formula kalau Bapak Ibu mau umroh, ya Bapak Ibu mau yang belum ya tentu saja pengen umroh, ya mau daftar ya itu jadi kalau ngadoa untuk daftar mah saat mah daftar karena ya gitu ya berdoa enggak bukan persoalan itu ya. Saya juga kadang kalau memang sudah panggilan Allah dan memang ada jalannya, tapi kalau memang sudah panggilan Allah dan ada jalannya, kadang-kadang seminggu kemudian Ustaz ke Turki ya, udah saya tinggal ambil paspor, udah Ustaz ke haji ya, padahal saya belum punya ini, kan sekarang mau persyaratan, udah kami yang urus. Kalau berangkat weh, karena ada jalannya. Ya kan, karena ada jalan, nanti ada jalan. Nah kita juga sama, jalannya itu kira-kira seperti apa sih? Saya mah punya pendapat gini, ya kalau saya di sana kadang-kadang juga ngedul, malas ke masjid. Oh berarti ini gambaran di lembur meren. Saya juga jauh dari masjid. Ya kan, ini mau ke masjid yang jauh masih malas misalkan. Ya ke Masjidil Haram aja masih malas. Nah itu tuh gambaran. Udah kalau pengen umroh itu kan memakmurkan umur, memakmurkan usia, biar barokah itu catatannya 3 dimensi, 1 rumah, 2 masjid, 3 kantor, radiusnya harus itu. Ya, kalau ibu gak punya kantor, ke kantor sawe. Ya, maksudnya kan kantor ibu tadi di dapur kan, ini jangan dianggap sepele. Ini logistik itu, kalau TNI itu pakai logistik, militer itu, kalau lagi berperang gak ada logistik. Saya bilang, itu logistik mah bukan senjata tuh, apa sih orangnya cemen. Kata siapa? Mereka itu kan di bencana itu sekarang, di bencana-bencana kan kalau gak ada logistik gimana? Ya kan ketika berperang misalkan terdalaharula, tersarapan, serbu. Beri marlenoi karya cari cing cek musuhna teh keun antep teu kudu diserang si eta mangoleang kayak gitu. Ya kan? Jadi jangan dianggap tugas ibu itu betul. Saya betapa ingat suapan pertama kedua ibu saya itu dengan masakannya gitu ya.
Walaupun mungkin di luar pasakan lebih enak, tapi pasakan itu yang tidak akan terasa kasih sayangnya udah. Ya sop biasa, kadang sop lagi rada cawerang, rada cawerang. Nanti ayah sabriji ngajarin tul hayam nate. Walaupun ayeuna hayang erek ayeuna mun hayang sop hayam natilu bisa ayeuna mah. Tapi dajang naon, segede gede hayam. Gitu ya, ayeuna makan hayam nanti bisa seetik-seetik, kemudian dibagi-bagi dedeh teuing. Tapi suapan itu yang membuat motivasi. Suapan ibu saya itu yang membuat spirit yang luar biasa. Sepertinya ya karena udah nggak ada, jadi saya ingat ya bahwa saya pernah bilang nggak usah Bu, udah gak pikirkan saya mau kemana, ibu gak usah pikirin biaya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ibu saya yang bikin sopnya, saya yang keliling dunianya, saya yang banyak belajar ilmu kemana-mana itu ya. Nah itu ya udah aja ya, gitu aja. Jadi satu hal ya kalau ya itu masanya, apalagi saya sering iri kalau tadi itu soal makan itu memang sederhana, tapi kalau kerabat berkumpul botram, munggahan itu hal yang mubah Bu, silakan. Munggahan gitu ya, mau ditepikeun ka, tapi munggahannya jangan berlebihan ya. Siga si ibu eta ayeuna ge aya di pojok. Ya coba mau ditunjukkeun. Nah, tukang bakso di papai hiji-hiji. Iya kan? Tepikeun kamu dibuka. Siga erek ayeuna mah lain sieun lapar, maot ketika munggahan. Jadi encan Masya Allah kemerkaan, enggak boleh lah. Enggak boleh sih kan mereka gak makan lagi kan. Udah, itu yang penting jaga berkahnya, jaga sehatnya. Saya nitip ke tim dapur. Ya, ulah loba waktu bari jeung nyusahkeun nu daharna. Ngarendosna lila, masakna insruk-insrukan, ngadaharna keluar Cipanon, beresna marenceret. Atuh udah hikmahna atuh udah apa masakan sesuatu yang memang simple. Tidak dipasak dan tidak dipesek. Rasulullah itu nyontain kurma ya. Kurma Pak, itu biar gak habis waktu, khasiatnya luar biasa. Ketika tajil berapa? Rasulullah 3 ya, 3 butir, kita boleh 3 kilo. Jadi ya lamun tewareg baik 3 kilo jeung sikina we dahar. Nah yang wareg mah gitu ya. Jara di korma na beuteng udah. Nah gitu, jadi silakan, itu yang itu saya sarankan, punten ya, bukan gizi itu tidak mahal, tapi keseimbangan. Bang Sami instan gitu, udahlah gak boleh, ya itu ngadon seul, jeung gampang lapar, ya. Nah ini harus segera edukasi. Saya tuh hanya edukasinya nggak sekarang itu ya, makanya nggak dari dulu gitu ketika kecil sehingga kita terbiasa dengan makanan itu. Saya juga akhirnya harus terbiasa dengan makanan orang lain gitu ya. Karena itu saya juga biar satu yang harus jangan ditinggalkan itu doanya. Doa menjelang maghrib, doa menjelang subuh, catat ini. Doa menjelang maghrib biar mudah ngabuburit. Jadi ngabuburitnya ulah bari ngadahar kuaci. Atau baru dakora itu kan bobogohan, trek-trekan. Ini saya bilang kamu itu sekarang ini listing doa nih, Allah menunggu listing nih ya buat ngadoa. Nah itu ngabuburit ini positif selama digunakan baik. Itu teh bukan hanya sekedar cenah Ustadz ya yang penting makan nggak doa, dahabat doma'u atau Allahumma barik lana, itu mah doa dahar. Ya kan ini maksudnya bukan dahar 1 jam. Karena itu berarti ibu masak harus beres dong. Atau misalkan udah harus beres. Karena itu ulah nu susah. Ya kan? Kedua, menjelang sahur. Menjelang sahur itu namanya imsak. Punten imsak ini bukan persoalan pikir Ustaz seberapa menit boleh makan dan minum. Kalaupun darurat tinggal 2 menit lagi boleh minum? Boleh gak apa-apa. Sampai kapan? Adannya sampai Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Geus beres adan teh keula can komat cenah. Ya, pas kira komak da kaberangan ngarabeula dahar. Sing lila euy adana cenah gitu. Pas geus komat teh nya, pas geus komat ngadaguan da can salat subuh na oge can balubar cenah. Geus we tepi ka jam 6 atuh.
Nah ini kan beda-beda masalah fikihnya. Ini kan jadi masalah, imsak itu bukan persoalan fikih tapi persoalan doa, persoalan spirit sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka yang ketika sahur baca istighfar, ibu bisa baca Quran istighfar teh 20 menit, 50 ayat. Atau bisa juga misalkan ketika witirnya diakhirkan gitu ya, sholat jadi sholat sunat ya diakhirkan. Kemudian atau juga masak. Kalau ibu bapak, ibu jangan sirik ke bapak. Mana yang namanya bisa baca Quran, gak usah sakti ngadahar, ya kan? Ibu juga bisa, gak boleh gitu bu, gak boleh ngomong gitu. Bisa dijahit tapi wirna, ya. Jadi gak boleh gitu, gak boleh gitu. Ibu gak boleh sirik, ibu juga bisa. Caranya gimana? Saya kasih tahu. Banyak doa, zikir ketika masak. Inilah kelebihan ibu-ibu. Jadi sambil ibu ngagogoleh kita bubur atau misalkan sayur, ibu tuh beri maca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, jagalah suami saya. Hari-hari ini dia semakin careless ya Allah. Lamun geus ngencar ngereles ya Allah. Pokoknya tekudu masang GPS di bujurna, gak perlu. GPS ilahiyah, itulah doa di waktu sahur. Ya Allah, jagalah apa yang dimakan sing sehat ya Allah. Menyehatkan dirinya, jagalah ya Allah. Ningali raraina eta geus asa rumeuk ya Allah. Karunya geus kapanasan wae ya Allah. Osok kitu tara ibu. Da katingali atuh tina raraina oge. Untuk anak-anakku ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi gizi, kecerdasan, ketaatan. Ibu teh bari nyurucut cipanon teh kana sayur, leho kana sambal. Keun bae pokona mah meureunana eta teh bakal nikmat ya Allah keun bae. Darahar sia kumaraneh teh ieu. Hasil doa urang teh ieu. Ya kan? Nah itu biasa astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, astagfirullah bahe eta mah da loba mikiran ka mana meni. Makanya ya itu ya, banyaklah zikir. Itu enteng di mulut tapi berat di timbangan. Ya kan? Sehingga tadi itu kenapa ada orang yang dengan mudahnya sehingga ngalepaskeun kapas besi basah di kapas yang kering, molonyon. Itu saat sakaratul maut siapa? Orang yang beriman dan mengucapkan la ilaha illallah gampang. La ilaha illallah. Indah itu. Siapakah yang begitu? Yang sering di awalnya mulutnya sering terkunci la ilaha illallah. Di hidupnya la ilaha illallah menjadi zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Dan siapa yang senyum di akhir hayatnya, yang banyak tersenyum kepada saudaranya ketika hidupnya. Yang banyak tersenyum ketika menghadapi musibah dan cobaan. Yang tersenyum menerima takdir Allah. Karena senyuman berarti baiknya prasangka. Karena senyuman berarti optimisme, Allah akan menolong. Ya kan? Karena itu saya itu ini teh belum baru mukhodimah itu teh ya sudah 1 jam lebih nih ya. Jadi saya ingin berbagi satu aja. Nih saya sengaja malam tuh sambil merenung, nulis apa yang harus disampaikan yang mungkin jadi peringatan juga bagi saya. Senyuman itu ada 4 ya. Ada senyum tulus ya. Jadi senyumnya tulus. Jadi gitu, jadi senyum. Kan yang senyum itu jadi gitu ya. Itu senyum tertulus gitu ya tete. Jadi tulus itu karena apa? Senyumnya dibarengin doa. Apa doa ketika bertemu? Assalamualaikum. Jangan ujug-ujug dulu. Hai Besti. Gusti nu Agung. Assalamualaikum. Besti anger we aya Besti nama. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan ada seorang muslimah yang ketika tidak berbalas nih langsung diudag kan bersinnya. Haci.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rahmukallah cek saudara teh. Anu bersin aku ngaliwat masih kena kurang cenah gitu ya. Itu di Amerika karena saya jadi lucu gitu muslimah Amerika jadi karena dia pengen didoakan gitu ya. Akhirnya kata dia teh yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhirnya dijawab lagi ya sudahlah gitu ya. Jadi udah jadi saling doa ya masing-masing. Yang kedua senyum palsu, senyum profesi. Tidak semua senyum juga, senyum itu mengantarkan bahagia. Tapi tidak semua senyum bisa bikin bahagia. Contohnya senyum pramugari, bohong. Ya, saya pernah disenyumin, tetapi pas di deketan ternyata kabatur oge senyum. Ya, jadi benar-benar saya bilang dikirain teh ka urang ngukul. Kedua, senyum copet. Iya kan? Ibu senyum dina angkot nyau-nyau leungit loket gitu ya. Nah itu senyum yang jahat. Senyum yang jahat, senyum yang tulus. Terus yang ketiga, ada senyum-senyum si eta mah seuri jeung seuri. Berarti nu gelo eta mah. Jadi anu jangan boleh juga senyum gitu ya. Aya tembok senyum, ningali baskom senyum. Aya jelema senyum, sieun udah. Yang terakhir, senyum ridho dan tawakal. Jadi ini saat ujian dan cobaan menerpa, dia tersenyum karena dia tahu Allah sayang pada dirinya dan hanya dia percaya Allah akan memberikan yang terbaik, cuman dia belum tahu apa hikmahnya yang terjadi saat ini. Pasti ada hikmahnya, banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyum kesimpulannya menyehatkan otak. Banyak masalah yang cukup dihadapi dengan senyuman. Ketika ia tagihan, senyum. Ya, senyum saya gitu, saya senyum. Kemudian bayar. Nah ini ya, ketika ada ini, itu yang pentingnya senyum aja dulu. Kalau udah hati udah ruwet, mindset makanya saya mengamalkan nih ibu-ibu di tengah banyak derita jangan hanya innalillahi astagfirullah tapi perbanyak alhamdulillah. Sebaliknya kita banyak kadang-kadang kita teh minta anu can dibikeun tapi nuges dibere poho disukuran. Ya. Jarang kita itu minta yang kadang-kadang tinggi tapi yang diberi kadang-kadang lupa untuk mengapresiasi. Senyum itu menyehatkan otak karena mengandung dopamin ya. Itu rasa senang. Jadi kalau senyum itu seorang itu bakal senang. Kemudian serotonin, stabilitas mood. Jadi moodnya itu mood-moodan gitu ya. Jadi moodnya itu bagus gitu ya, stabil. Kemudian juga mengandung endorfin, itu mengurangi stres. Jadi lamun ibu stres, senyum. Tapi ulah lila teuing. Lamun lila teuing berarti deket ka gelo eta mah ya. Kemudian eksotosin itu ya dekat secara sosial. Ibu itu sehat, berdampingan dengan orang soleh lagi, satu majelis dengan orang baik itu sehat. Apalagi sasalaman, tatakepan, ya cipika-cipiki itu sehat ya. Saling bertanya, saling gimana. Dan usahakan hatinya juga bersih, hatinya jernih, saling mendoakan satu sama lain. Oke Bu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga keimanan. Yang terakhir kali menghadap Allah dengan senyuman selain ahlu sholah adalah orang yang berbagi jamuan makan dengan orang lain. Dan itulah puncaknya saum. Ya, langit bergetar karena seorang pribumi yang lapar tapi memberikan makanannya kepada tamunya yang juga lapar. Ini keren banget. Sehingga Allah tersenyum kepadanya. Ini bukan hambanya yang tersenyum, tapi Allah yang tersenyum takjub kepadanya. Puncaknya saya nitip, kalau ada kelebihan, lah jangan banyak-banyak gitu ya. Misalkan ada 5.000 kotak di rumah, kotak nasi gitu ya yang ini atau berapa misalkan 1, 2 juga jangan kemudian kita jadi aduh saya memalu gak ikutan di masjid karena harus 200 porsi, 300 porsi. Udahlah Bu, Pak, kalau misalkan ada walaupun hanya minuman berbagilah.
Walaupun hanya minuman, itu akan menyelamatkan ketika di jalan Maracet, restoran loba ya. Saya tuh selalu menyarankan agar ibu berbagi di jalan, bukan hanya di masjid alhamdulillah banyak kan yang takjil gitu. Nih kalau di jalan-jalan nih, itu teh siar. Ustaz cenah gimana kalau kenanya kepada yang gak saum urusan mereka udah. Itu tuh bakal nyindiran, bakal bikin mereka itu gimana gitu ya. Jadi ngerasa enak gitu, ada nyesek gak saum. Udah biarin aja. Ya kan, gua harus kemudian kita tanya, Assalamualaikum Pak, Bapak saum, demi Allah Pak, wah, udah tuh kayak jadi garlut, biar gerek merek goyobot gitu ya, jadi garlut, udah aja bagi-bagi aja. Ibu kalau gak punya goyobot, sedekah asli utama bentukan Al-Quran dari ahli surga, kisah ahli surga adalah sedekah minuman. Hanya mungkin sekedar sadus air mineral, bagikanlah. Oh kamu buka ima, kamu ahlan wa sahlan. Luar biasa. Ya, jadi saya diajarin seperti itu dan ternyata kalau di Mesir itu bukan hanya bulan Ramadan tapi bulan biasa juga toko-toko di sisi jalan tuh biasanya nyediain dispenser gitu. Ya, jadi untuk minum gratis sambil ngadoakan siapa sih yang ini. Jadi saya kalau keluar tuh jarang beli air mineral karena di jalan itu banyak. Ya, banyak bisa gratis dan itu gratis. Ya, saya coba di Bandung, alhamdulillah jamaah banyak yang nurut, akhirnya pasang dispenser tuh. Ya, di depan tokonya. Pagi dipasang, duhur jeung dispenser nah, di paling ya. Urang masuk tera ieu wae tidak match gitu. Kebaikan teh ya. Nah itu saja. Dan bagaimana senyuman itu bisa jadi skincare, merawat tubuh. Jangan lupa bagi yang belum memiliki Al-Quran medis itu, sekarang ada lagi yang gede. Ya, nih Al-Quran medis buat kajian nanti selama di bulan Ramadan. Ya, insya Allah ada diskon lah biar sosialisasi terutama tentang bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bagus, nanti di luar bisa ditemui yang tadi kesini itu ya. Oke, itu saja Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup dengan doa, ya barangkali ada yang mau ditanyakan dari Ibu, dari sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, yang mau ditanyakan, bagaimana cara menanamkan rasa ridho dan ikhlas ketika kita sehingga hati kita tersenyum ketika menerima takdir Allah yang terasa berat. Nah, caranya seperti apa gitu biar kita ikhlas dan ridho. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya ikhlaskan dan ridhokan. Ya. Dan ini memang teori saya kemana-mana tetap ya kadang orang yang gak punya teori jago mempraktekkan, mengamalkan. Emang kalau saya terpaksa ketika perih, ketika pedih coba senyumkan. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya berikan kasih catatan begini Bapak Ibu. Saya itu rata-rata yang membuat saya kemudian menjadi gede hati, lapang dada itu tiada lain karena punya cermin. Cermin itu apa? Bacalah kisah-kisah para sahabat gitu aja. Bacalah kisah-kisah orang soleh. Saya itu gitu paling seneng gitu kan. Saya kalau di Facebook ada yang pakai banyak di media sosial juga banyak di media sosial juga ya. Jangan ninggalin joget-joget dan nungkul gitu ya. Misalkan kisah-kisah orang soleh dan bahkan bukan hanya di Madinah, bahkan ada yang dari Jogja tentang si Mbak Yu yang buta yang dagang cuman dagang tempe. Ya kan, yang modalnya 50.000, penghasilan kemudian 100.000, tetapi ketika dia dapat 2 juta, karena memang banyak yang ngasih, dia tetap ngambil 100.000, sisanya diberikan ke masjid. Ya kan, tuh luar biasa, karena dia bilang ini bukan untung saya, ini mah punya Allah, cina gitu. Kan itu mungkin gak sekolah, saya itu nangis tuh baca itu. Allah menangis itu, nangisi saya. Kalau si ibunya soleh, saya yang maksudnya apakah saya yang banyak
berbicara tentang ini dan itu. Tapi bisa nggak seperti itu? Iya kan? Nah itu, ya kadang-kadang ya kita banyak belajar, harus ada cermin. Saya juga dulu belajar, aduh ini asa kesal-kesal ting balik tuh ya gitu ya. Ketika di Mesir itu, ya apalagi misalkan keluarga yang harus ditolong, sementara saya paling gede, itu ujian itu. Saya itu hampir gak tamat jadi LC karena 3 bulan aja. Ayah saya kena stroke, kemudian saya balik, aduh ya balik, ulah kuat gitu. Udah nikah dan lain sebagainya. Waduh gimana saya baca aja, aduh ya Allah bukan saya gak tega. Kan tetangga mah ngomong pasti monyong-monyong wae gitu, bari jeung teu ngongkosan. Ngomongkeun we unggul. Ya kan, wah cenah ningali kolot gini padahal makan balik, naon. Gak tahu, udah biarin aja. Biarin aja, tapi satu-satunya yang diberikan Allah, saya tersenyum ketika melepas beliau. Gak nangis ya. Ya kan, saya tuh lega banget. Di usapan apa itu, alhamdulillahirobbilalamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak nangis. Cuman pas balik ke imah, kakak cerik gitu. Jadi rada sepi cekeng gitu. Enggak, pas itu mah saya lepas banget. Dan ya itu perlu belajar. Jangan baperan. Baperannya harus karena Allah. Lamun lihat anak saya di titah sholat Jumat, tak kan kudu baper. Atau misalkan lihat anak justru kagegeloan ku awewe anyar, ari awewe heubel indungna tadi palire. Iya, saya bilang kamu itu pacar, kamu itu ibumu. Saya bilang ke anak laki-laki gitu. Makanya sampai sekarang tuh harus I love you. Ngarabeakeun ka bogohna tah. Ya kan, ulah I love you pian. Iya, saya sama yang putri juga begitu. Ya. I love you dede gitu ya. Nama pas geus garede, I love you aa, I love you ayah. Eraeun meureunna gua baturanana. Ya enggak apa-apa. Yang penting selalu ada ya, udah dapat surprise, dapat apa? Cium ayah. Gitu. Cium makan ibunya masuk kuku lantungan di budakna gitu ya. Nah, karena ya gitulah biar dia gak dapat romantis itu dari wanita-wanita liar dan luar. Iya. Gitu, jadi udah cukup ibu penting menjaga keharmonisan karena banyak barudak baong, geng dan sebagainya. Faktornya kasih sayang ibu, faktornya broken home, bapaknya jarang membarengi masalah anak itu. Wallahu alam. Satu lagi, Ibu? Saya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan tadi yang dibahas senyum, salah satunya adalah kriterianya orang yang mati syahid ya Pak Ustadz. Nah, yang saya tahu waktu mati syahid itu selain perang, salah satunya juga adalah beliau yang sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Nah, bagaimana kalau misalnya si pencari nafkah ini tidak sholat? Apakah tetap masuk sebagai orang yang kriteria masih syahid atau bagaimana? Atau cukup dengan misalnya ketika beliau mau berangkat mencari nafkah itu cukup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mencari nafkah itu karena Allah gitu. Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Ya, tadinya saya berbagi biar satu di sini, satu di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, mencari nafkah itu paling utama ya. Nafkah itu afdolul infak yang paling utama itu ke istri. Ya, ini dapat berapa persen ya nanti dari ibu ya. Jadi perempuan itu ke istri itu infaknya. Dan punten ya, ini teori ini kemudian saya yakini dan kemudian saya praktekkan. Dan kalau tidak dipraktekkan ternyata memang ada feedback yang beda. Gini maksud saya, ketika saya jor-joran ke istri, ternyata Masya Allah, duit jadi cepat bareak. Ya kan? Tapi mindset ternyata istri jadi seneng. Kalau ibunya seneng, anak-anaknya itu seneng.
Jadi wah resep maronyong bala kecerakan bapan maceri ke di pojok itu kan bari dikira saldo ya duit tinggal sakit deui Gusti Nu Agung. Tapi Masya Allah tanyakan kepada bapak-bapak yang tidak punya istri dan tidak punya anak tapi dia duitnya gede. Terus duitnya buat siapa? Iya kan? Emang sedih, emang bahagia gitu ketika balik pas gak ada ayah minta uang. Itu teh nyanyian terindah ketika pulang itu. Ayah minta uang kan? Lamun budakna datang anu rada gedena. Eta mah rada boros jeung saraka. Langsung dompetna dicokot eta mah. Keun bae. Dan saya ya ketika banyak duit ya, ketika banyak duit disimpan dompet eueun nu mariksa, emang enak itu dicuekin. Gak enak, wallahi gak enak. Saya dibagi-bagi, udah ayah mah. Alhamdulillah, itu Masya Allah. Nikmatnya itu luar biasa. Dan itu menyehatkan, asal dengan iman. Beak anu teu sehat teh lamun teu make iman. Mengeluh aja mengeluh. Keur mah duit beak manehna tensi naik gitu ya. Kemudian aduh udah, ya kan? Nah ini jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau mencari nafkahnya itu harus karena Allah, memang harus pakai bismillah. Tapi kalau ninggalin sholat tetap yang utama nafkahnya jadi ternoda lah. Ya betul orang yang pada pencari nafkah itu bisa syahid, tetapi tentu saja gimana jalannya, gimana cara memulainya. Kalau dia misalkan bismillah dulu sekalipun bismillah tapi tara sholat ya tetap jauh dari ridho Allah. Lalu rezeki siapa yang akan dicari? Walaupun ya keringatnya, koredasnya, panu dan kurapnya, semuanya akan menjadi cahaya luar biasa di sana. Daripada lelaki rebahan, ya kan, rebahan tara gawe naon, tara gawe berat, tara gawe naon, tara daek membantu istri, ya kan. Satu hal yang kemudian saya diingatkan sama istri ya, ketika saya jarang bantu-bantu di dapur. Ya, itu kan Rasul tuh sampai ke dapur, Bu. Jadi saya belum jadi Rasul kalau begitu. Belum sepenuhnya jadi teladan Rasul, saya bilang. Meneladani Rasul belum. Kalau masih ongkang-ongkangan, belum ngebantu istri. Ya, itu luar biasa. Padahal guru saya mengatakan istri yang tercantik itu adalah ketika melihat istri pakai daster nusoeh kelekna. Tapi ketika gegero gitu ya lihat rambut singa gitu ya, lipen geus ngadolewa ke belah dieu siga joker. Ya, tapi Masya Allah itulah hari terindah saat melihat tetes-tetes keringatnya, Gusti Nu Agung bau kelek gitu ya, dan juga yang lainnya. Tapi ya ternyata kalau ingat pengorbanannya demi Allah, memori itu Bu, memori itu akan menjawab kenapa banyak suami sekalipun dia sudah melarikan diri dengan wanita yang lebih cantik, lebih tinggi, lebih bahenol, lebih model, lebih naon, pokoknya lebih semuanya. Pada akhirnya dia akan kembali ke istrinya yang bau kelek itu. Karena yang bau itu cuma keleknya, tapi juga yang lainnya bararau gitu ya. Enggak, tapi Masya Allah bau amal solehnya gitu maksudnya. Bau amal solehnya dan itu puntennya tidak bisa dibodohi, karenanya masaklah, ibu yang masak, jangan GoFood. Karena nanti suamimu akan merindukan Shopee dan GoFood. Dan setrikalah bajunya, cucilah sendiri. Karena jangan sampai suamimu selingkuh dengan tukang laundry. Siapa yang iya betul, bukan soal industri efektif, bukan. Saya itu paling sakit banget ketika dia bangun pagi-pagi terus ngestrika baju sekolah budak gitu ya. Ya Allah Rabbi. Dia teh banyak apalagi menyetrika baju saya dipakai ngaji. Ketika saya kesini teh kan, lamun rek rada belok teh kan, cek GPS Anda belok ke kanan, harusnya belok ke kiri, kayak kasaha kan gitu. Belok ke kanan, karena baju saya tadi disentuh sama istri saya, jadi saya akhirnya luluh. Jadi ingat itu fitrah.
Gak bisa dibohongi oleh siapapun. Karena itu ketika suami datang capek-capek ulah ditanya, tadi kemana wae ditelepon menihese kan itu kan. Jangan. Udah. Anggur mah ahlan wa sahlan Arjunaku walaupun banget Gatot Kaca. Kan gak apa-apa. Wah Arjunaku bari ibu teh ngangkat daster teh geuningan. Terus kukurilingan tari balet di tengah imah. Ya bari rada jaipongan. Gutak-gitak paling cek salahnya maneh kunaon isu ke rumah sakit cenah gitu ya. Nah itu ya. Jadi penting bagaimana dia menyambut suami, dan ini kebaikan-kebaikan yang sederhana bagi orang beriman. Kalau bagi orang yang nggak beriman nggak ada. Sita jadi kalau udah biasa beda cipika-cipiki ngesun ini ngesun apa anak walaupun udah gede karena kita terbiasa dengan istri ya udah gak jadi masalah. Orang lain wah romantis pret kita sering parasea juga, tapi karena sering parasea makanya kita sering romantis, sering bersentuhan, cipika-cipiki. Yang paling romantis antara kami di keluarga apa? Silih bekok, udah. Iya gak apa-apa, itu teh tanda keterbukaan. Sok we silih bekok can paringsan meduanana karena bau gitu ya. Itu kata ahli psikologi, ya saling, itu janganlah, gak usah jaim-jaim, dan kita juga kesalahan sama itu ya. Dan karena ada tugas berat yaitu menyolehkan anak, jadi harus kompak. Udah udah gitu aja yang ingin saya sampaikan. Terakhir barangkali Bu MC apa? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Aduh, mohon maaf tadi apa yang diberikan Pak Ustadz itu ya, sini satu, situ satu. Di sini sudah ada Pak Ustadz satu, ya karena ini 3. Ini satu, yang di depan satu ya, saya akan kasihin, mangga. Jangan dilihat isi dan nilainya. Satu lagi yang mana tadi? Yang belakang ya itu ya. Oh iya ya, nanti ibu itu ya, iya itu ibu ya. Nanti mangga. Punten ibu di estafet aja ibu yang di belakang punten ya, punten sekali. Terima kasih jajakan kasiran Pak Ustadz apa yang disampaikan. Ternyata senyum itu bukan hanya senyum kepalsuan, banyak variasi senyum ya Pak Ustadz. Pak Ustadz aja terhiraukan dengan pramugari tadi. Ternyata semua dikasih senyum. Ya sama Pak Ustadz, saya juga sama pramuniaga itu senyum gitu. Ternyata semua dibagikan juga Pak Ustadz. Gitu ya. Ternyata Masya Allah kepulangannya itu dengan kita senyum, ternyata Allah menghendaki seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi teringat, aduh bukan curhat ya, teringat dengan, nggak usah, saya malu. Itulah mungkin jadi sedih dan terharu mendengar apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi. Saya terenyuh sekali ya Pak Ustadz karena kealamin dengan diri saya sendiri dan apa yang disampaikan itu semuanya ada di saya Pak Ustadz. Alhamdulillah gitu ya. Semoga aja beliau diterima iman Islamnya Pak Ustadz. Kau disampaikan itu panjang lebar Pak Ustadz karena itu ada di saya adanya itu Pak Ustadz. Terima kasih banyak apa yang dipaparkan barusan disampaikan semuanya itu terenyuh dan terharu. Mungkin ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak ya, apa yang disampaikan Pak Ustadz ini, semoga kita husnul khotimah, semoga kita pulang dengan senyum, ya Bu ya. Insya Allah tidak tahu yang senyumnya gimana, yang baik, itu karena perilaku kita, amal soleh kita mungkin ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Ibu ya. Ya itu mungkin kita juga nggak tahu bakal seperti apa. Kita pulang seperti apa, kapan dan di mana Pak Ustadz kita nggak tahu ya Pak Ustadz ya, betul. Terenyuh sekali. Insya Allah Pak Ustadz tadi banyak yang menanyakan Quran ini, yang kecil katanya habis. Jadi yang besar adanya. Bisa ya? Oh iya ya Pak Ustadz, ya, betul. Insya Allah banyak yang minat gitu karena ini ternyata betul di Instagram, di YouTube, di mana itu udah banyak yang memiliki Quran ini dengan betul-betul apa yang isinya maknanya luar biasa gitu Pak Ustadz.
Alhamdulillah saya juga ketinggalan, jadi ngambilnya yang besar aja, biarin daripada nggak ada. Nanti lama lagi yang kecil. Silakan ibu-ibu, kalau ibu berminat masih ada beberapa Quran lagi di depan ya, di Mas Stephen ya. Beliau namanya Mas Stephen ya, lahirnya dari China, tapi beliau udah masuk mu'alaf. Tadi cerita sedikit dengan saya. Alhamdulillah beliau tuh ya semoga istiqomah ya dengan beliau. Begitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah beliau ada di depannya Bu ya. Jangan disiapa-siapakan karena dia sebagai mu'alaf yang luar biasa. Gitu. Terima kasih jajaran kesiron buat Pak Ustadz. Apa mau doa dulu tuh gimana Pak Ustadz? Ditutup dengan doa sama Pak Ustadz, mangga. Biar Kak Antang dikirain teh udah perpisahan. Bro kita lagi sedih kita. Ya. iya, silakan ibu-ibu. Oke, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.